Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini. Terutama sekali dengan kita dimasukkan atau diberikan kesempatan lagi memasuki bulan suci Ramadan untuk tahun 1443 Hijriah atau bersamaan dengan tahun 2022 Masehi ini. Salawat dan salam untuk uswah, qudwah dan teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah ilmu. Terutama sekali bagi kita masyarakat Indonesia dan lebih khusus lagi masyarakat Sumatera Barat, menjadikan bulan Ramadan itu sebagai betul-betul momen atau kesempatan untuk menuntut ilmu keagamaan secara khusus dengan seluas-luasnya. Hal itu dibuktikan di mana hampir setiap masjid dan musala yang ada di Sumatera Barat ini mengadakan kegiatan tarbiyah Ramadan atau pengajian Ramadan atau kuliah Ramadan. Hampir tidak ada yang tidak ada. Nah, ini memang kalau dari kacamata agama Islam, memang tidak ada pengkhususan bulan Ramadan ini untuk mengadakan ceramah. Karena ceramah itu boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa harus di bulan Ramadan. Tapi sekali lagi secara khusus kita di Sumatera Barat memang mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan pengajian Ramadan itu tidak hanya dilakukan di malam-malam Ramadan itu, bahkan juga dilakukan subuh Ramadan, bahkan juga zuhur, asar juga dilakukan seperti itu. Oleh karena itu tidak heran kalau kita mengatakan bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah pendidikan Islam bagi kita masyarakat muslim. Kalau kita kaji dari segi hukum menuntut ilmu itu semua kita sudah tahu. Ayat pertama saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat untuk menuntut ilmu, untuk membaca, dengan firman-Nya yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Pemirsa rahimakumullah, belum lagi hadis-hadis Rasulullah, di mana di antara hadis-hadis Rasulullah itu mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki dan setiap perempuan. Itu artinya bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak hanya diberikan kepada laki-laki, tapi juga berlaku untuk para perempuannya. Kenapa Allah mewajibkan dan kenapa Rasulullah juga menuntut kita untuk menuntut ilmu? Maka itu tidak lain dan tidak bukan, secara umum di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidupnya bahagia di dunia, maka dia harus punya ilmu tentang dunia. Dan siapa yang ingin hidupnya bahagia di hari akhirat, maka dia
juga harus punya ilmu dengan akhirat. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin hidupnya bahagia keduanya, dunia iya, akhirat iya, maka dia harus punya ilmu keduanya. Nah, pemirsa rahimakumullah, ada beberapa manfaat yang disebutkan di dalam hadis dan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan ilmu. Selain daripada apa yang kita rasakan sendiri di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Apa keutamaannya? Pertama adalah bahwa orang berilmu diangkatkan derajatnya. Ini dikatakan dalam ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Di sisi manusia saja, derajat kita terangkat dengan kita punya ilmu pengetahuan, termasuk juga di sisi Allah kita akan diangkatkan derajat kita bagi orang yang beriman lagi berpengetahuan seperti ayat yang kita bacakan sebentar ini. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah di mana orang yang berilmu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Ulama itu artinya orang yang banyak ilmu. Nah, pemirsa rahimakumullah, walaupun kenyataan hari ini ada yang terbalik yang terjadi di dalam kehidupan. Ketika ilmunya sedikit, taatnya luar biasa. Tapi ketika ilmunya sudah selangit, maka ketaatannya dari hari ke hari semakin kurang dan dari hari ke hari semakin pudar. Na'udzubillah min dzalik. Pada hakikatnya ilmu yang berkah itu, seperti dikatakan bahwa ilmu yang berkah itu adalah semakin banyak ilmunya, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang terjadi di dalam hidup kita bersama. Orang-orang yang merasa punya ilmu atau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ilmu itu justru malah semakin menjauhkan kita kepada Allah, tapi jadikanlah ilmu itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin membuat kita takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia akhirat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-269, di mana artinya Allah mengatakan Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Ini yang ketiga, pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, hikmah kita diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di mana orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa orang yang berilmu diangkatkan derajatnya oleh Allah, bahwa orang yang berilmu rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ketinggian rasa takut kepada Allah menjauhkan kita dari murka Allah, dan itu sekaligus tentu akan mempermudah jalan kita memasuki surganya Allah nanti. Dan ini diperkuat dengan hadis Rasulullah yang mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Pemirsa rahimakumullah, itu yang keempat. Dan yang kelima, manfaat mendapatkan ilmu atau berilmu di dalam hidup dan kehidupan adalah di mana orang yang berilmu akan memiliki pahala yang kekal. Akan memiliki pahala yang kekal.
ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Terutama sekali ilmu yang dia ajarkan. Dia punya ilmu, dia ajarkan ilmunya. Nah, di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza mata al-insan inqata amaluhu illa min thalathi. Min sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bihi wa waladin salihin yad'uha. Apa artinya? Bahwa ketika manusia sudah meninggal, maka habislah kesempatan bagi dia untuk menambah catatan-catatan amalnya, kecuali terhadap 3 perkara yang pernah dia lakukan ketika dia masih hidup di atas dunia. Apa yang 3 itu? Pertama adalah sedekah jariah. Artinya amal-amal saleh, ya, yang berbuah, yang berupa materi yang kita berikan kepada yang berhak. Apakah yang berhak itu person, apakah yang berhak itu kelompok, dan apakah yang berhak itu adalah sifatnya proyek-proyek sosial. Maka kalau itu dilakukan, ini akan tetap abadi pahalanya sampai kita nanti ke kampung hari akhirat. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Itu tadi yang dikatakan, yang diajarkan. Siapa saja yang kita ajar, muridkah dia, tidak muridkah dia? Kalau kita mengajarkan kebaikan-kebaikan, apakah kebaikan-kebaikan itu menyangkut terhadap kehidupan dunia? Apakah kebaikan itu menyangkut kebaikan akhirat? Atau kedua-duanya sekaligus? Maka selama ilmu yang kita ajarkan itu dimanfaatkan untuk kebaikan juga, maka selama itu pula kita yang sudah meninggal akan tetap mendapatkan manfaat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dalam hadis ini dikatakan waladun saleh yad'ulah, yakni orang-orang anak yang saleh yang kita tinggalkan yang mendoakan kita. Kalau anak sudah soleh, kita yakin pasti dia akan mendoakan. Kalaupun dia tidak mendoakan atau jarang mendoakan, kesalehannya itu sudah menjadi bagian dari amal orang tuanya. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak soleh, kita yakin dia tidak akan pernah mendoakan. Sekalipun dia mungkin mendoakan, tapi ketidaksolehannya menghalangi doanya sampai kepada orang tuanya. Inilah di antara manfaat yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan yang terbatas ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.